wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfida Kumala dari Program Studi Administrasi Bisnis kelas 2C Politeknik Negeri Madiun. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang peningkatan kewaspadaan kesehatan di tengah pandemik virus corona. Pastinya teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kata virus corona. Tetapi di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut apa sih pengertian dari virus corona itu. Virus corona merupakan virus yang menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan, dari infeksi ringan hingga infeksi sedang, seperti sakit flu dan sakit tenggorokan. Virus corona berasal dari kota Wuhan, Tiongkok, dan mulai menyebar pada awal tahun 2020 dan masuk ke dalam Indonesia pada bulan Maret 2020 hingga saat ini. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa rumusan masalah yang akan kita bahas nanti. Rumusan masalah yang kita bahas nanti ada 5. Yang pertama yaitu apa dampak dari virus corona itu, dan yang kedua yaitu peran pemerintah dalam mengatasi virus corona. Yang ketiga yaitu alasan mengapa virus corona disebut sebagai virus yang sangat berbahaya. Yang keempat yaitu bagaimana cara pencegahan agar kita terhindar dari adanya virus corona. Dan yang kelima yaitu cara pemerintah dalam mensosialisasikan betapa berbahayanya virus corona. Saja kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu apa dampak dari adanya virus corona. Dapat diketahui bahwa dampak dari adanya virus corona itu ada 2 dampak. Yang pertama dampak negatif dan yang kedua adalah dampak positif. Dampak negatif yang dapat kita ambil yaitu virus corona itu bisa menyerang kesehatan dari manusia, terutama dalam kesehatan paru-paru ataupun saluran pernafasan yang ada dalam tubuh kita. Virus corona yang masuk ke dalam tubuh kita itu bisa merusak sel-sel yang ada di dalam saluran pernafasan, sehingga kita kesulitan bernafas, dan gejala-gejala yang dilakukan yang dihasilkan dari adanya virus tersebut itu bisa sangat mematikan jika penderita ataupun pasien itu memiliki penyakit-penyakit yang sudah ada di dalam tubuhnya, seperti penyakit jantung ataupun segala penyakit yang berkaitan dengan saluran pernafasan. Sedangkan dampak yang kedua yaitu dampak positif yang dapat kita ambil dari adanya virus corona terhadap kesehatan diri kita, yaitu yang pertama kita lebih rajin dalam mencuci tangan, sehingga tangan kita selalu bersih dan higienis. Yang kedua yaitu sadar akan kebersihan lingkungan, jadi kita selalu memperhatikan lingkungan di sekitar kita agar tetap terjaga dan tetap bersih. Dan yang selanjutnya yaitu kita yang semulanya itu tidak memperhatikan pola makan kita, maka adanya virus corona ini kita bisa mengubah pola makan menjadi pola makan yang sehat. Yang selanjutnya yaitu kita menjadi rajin olahraga, sehingga apabila kita rajin olahraga maka kekebalan tubuh kita semakin meningkat, dan itu bisa menghindari dari adanya infeksi dari virus corona tersebut. Baik, menuju pembahasan yang kedua yaitu peran pemerintah dalam mengatasi penyebaran virus corona. Peran pemerintah di sini adalah sangat besar. Karena apa? Karena setiap tindakan ataupun setiap kebijakan yang ditetapkan itu berpengaruh besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Pemerintah ini sangat berupaya banyak, dia mengorbankan jiwa, raga, dan pemikirannya agar masyarakat itu bisa terbebas dari adanya virus corona. Pemerintah menetapkan beberapa protokol-protokol kesehatan atau protokol-protokol dalam kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan agar masyarakat Indonesia itu bisa segera terbebas dari adanya virus corona ini. Pemerintah itu bekerja sama dengan pihak-pihak kesehatan agar virus corona ini bisa cepat tertangani dan bisa terbebas. Misalnya saja pemerintah itu mengutus dokter-dokter yang para ahli itu untuk mengatasi pasien yang sudah dinyatakan positif virus corona, serta pemerintah juga menetapkan protokol-protokol kesehatan yang sudah saya jelaskan pada awal tadi. Seperti itu. Jadi peran pemerintah di sini sangat besar, sehingga kita sebagai masyarakat harus selalu menaati dan mematuhi setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena apa? Karena setiap kebijakan yang dikeluarkan itu pasti bertujuan untuk menyejahterakan ataupun melindungi warga negara Indonesia. Baik, sekarang pembahasan yang ketiga yaitu alasan mengapa virus corona adalah virus yang sangat berbahaya bagi kesehatan.
Banyak diketahui bahwa virus corona ini adalah virus yang sangat cepat penyebarannya. Hampir di seluruh negara Indonesia itu terkena virus corona, tidak lain dari Indonesia sendiri. Indonesia juga hampir seluruh dari daerahnya juga terkena virus corona. Penularan virus corona itu sendiri itu bisa saja terjadi karena adanya aktivitas-aktivitas di dalam suatu kegiatan. Jadi apabila ada banyak orang yang berkumpul, itu bisa saja menjadi alat sebagai penularan virus corona. Virus corona tersebut menempel pada benda-benda yang digunakan pada orang tersebut sehingga bisa masuk ke dalam tubuh dan bisa menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan atau bisa saja menjadi positif virus corona. Lalu alasan yang kedua yaitu gejala-gejala yang dihasilkan dari adanya virus corona tersebut yaitu tidak terlihat. Jadi apabila seseorang sudah berinteraksi dengan pasien virus corona, itu tidak langsung menimbulkan gejala, tetapi dalam tenggang waktu. Dan dalam tenggang waktu tersebut kita tidak mengetahui apakah kita tertular atau tidak. Jadi kita bisa berinteraksi dengan orang lain itu tanpa adanya pikiran saya akan terkena. Jadi itu bisa menyebabkan banyaknya korban yang berjatuhan karena virus corona tersebut. Itulah alasan mengapa virus corona adalah virus yang sangat berbahaya bagi manusia. Lalu yang keempat, yaitu pembahasan yang keempat adalah bagaimana cara mencegah agar terhindar dari virus corona. Cara-caranya itu sama seperti protokol kesehatan yang telah saya jelaskan tadi, yaitu dengan sering mencuci tangan dengan sabun minimal 20 detik seperti yang disarankan oleh WHO, yaitu World Health Organization. Lalu yang kedua yaitu hindari kontak dekat. Jadi kita harus menjaga jarak antara satu orang dengan orang yang lainnya. Dan yang paling penting yaitu di rumah saja, karena di rumah saja adalah tempat yang paling aman bagi kita agar kita bisa terhindar dari penularan virus corona. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan yang kelima, yaitu pembahasan yang terakhir, yaitu cara pemerintah dalam mensosialisasikan tentang virus corona. Pemerintah selalu berupaya keras agar masyarakat itu mengerti betapa berbahayanya virus corona bagi kesehatan kita, tentang dari apa itu virus corona, dari cara pencegahannya, dan dari cara penyembuhannya. Itu pemerintah selalu memberikan informasi-informasi terkait hal tersebut. Caranya yaitu pemerintah selalu memberikan pengetahuan dari audio virtual ataupun televisi, sehingga tayangan-tayangan televisi tersebut itu memberikan tayangan-tayangan yang edukatif atau berpendidikan, sehingga masyarakat itu bisa mengetahui betapa pentingnya menjaga kesehatan diri agar terhindar dari adanya virus corona. Sehingga tujuan dari pemerintah untuk memutus rantai penularan virus corona tersebut bisa terrealisasikan dan protokol-protokol kesehatan yang telah ditetapkan itu bisa dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat. Dan di sini dari cara pemerintah tersebut itu tidak akan pernah berhasil jika masyarakat tersebut tidak memiliki kesadaran dan pemahaman terhadap virus corona. Dan jika masyarakat tersebut memiliki kepahaman dan kesadaran, maka pemerintah dapat dengan mudah melakukan berbagai upaya ataupun kebijakan dan tindakan dalam memutus rantai penyebaran COVID-19, sehingga dengan tindakan yang baik yang diambil pemerintah itu bisa menyejahterakan masyarakat Indonesia. Jadi selesai, itu tadi adalah pembahasan dan rumusan masalah yang dibahas. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.